Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGRI, bertemu lagi dengan saya, host Abdul Rahman Amrullah, host Delta Suara Duja TV. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial tentunya masih berkaitan dengan sekolah-sekolah PGRI yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, beliau ini siapa? Yuk kita langsung kenalan dengan beliau. Silakan Pak, bisa memperkenalkan dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat MPD. Saat ini diberi amanah oleh Yayasan PGRI Kabupaten Sidoarjo menduduki sebagai kepala sekolah di SMA PGRI 1 Sidoarjo. SMA PGRI 1 Sidoarjo ya Pak ya. Sidoarjo. Wah, ini barangkali Pak Sobat PGRI ini nggak tahu SMA PGRI sebelah mana sih Pak 1 Sidoarjo ini? SMA PGRI 1 Sidoarjo sekarang berada di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo. Tepatnya berada di timurnya Man Sidoarjo dan sebelah baratnya MTSN Sidoarjo. Yang dulu sempat dompleng di sebelah timurnya Ramayana, tepatnya di SDN Sido Kumpul, Sidoarjo gitu. Berarti sekarang sudah ada gedung sendiri ya Pak ya? Iya, sudah ada gedung sendiri. Jadi SMA PGRI 1 itu berdirinya tahun 1979. Dompleng di SDN Sido Kumpul hingga tahun 2008. 2009 alhamdulillah sudah punya gedung sendiri hingga saat ini. Ada di Desa Kemiri, timurnya Man Sidoarjo. Wah, begitu Pak Rahman. Wah, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Pak, sekarang itu gedungnya itu ada berapa lokal Pak? Lokalnya ada 22 lokal. Wah, 22 lokal. Seluruhnya mulai ada ruang belajar, sarana lab itu sudah lengkap. Ada kimia, fisika, biologi, kemudian ada UKS, perpustakaan tentunya, tempat ibadah, lengkap pokoknya. Alhamdulillah luar biasa sekali di SMA PGRI 1 ini sudah komplit. Nah, tentunya pasti untuk menjamin siswa-siswanya ini kebutuhannya mencukupi di situ ya Pak ya. Insya Allah. Nah, ini Pak kalau boleh tahu Pak terkait dengan SMA PGRI 1 Sidoarjo ini, visi misi sekolahnya ini apa Pak? Untuk visinya SMA PGRI 1 Sidoarjo itu unggul dalam budi pekerti, disiplin, dan berjiwa entrepreneur berbasis IT, Pak. Oh, berbasis IT, luar biasa sekali. Berarti sudah dilengkapi ya Pak ya dengan teknologi-teknologi ya Pak ya? Betul. Nah, di samping visi tersebut, misinya diantaranya itu adalah mengembangkan potensi spiritual dan kebiasaan menjalankan ajaran agamanya sebagai insan yang beriman dan bertakwa. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran secara intensif, inovatif, disiplin, berprestasi, dan ini santun. Wah, luar biasa sekali. Dan untuk menanamkan semangat dan jiwa entrepreneur itu, SMA PGRI 1 mengembangkan jiwa kewirausahaan dengan membekali keterampilan tangan. Jadi dulu awal-awal Dinas Provinsi itu mencanangkan double track. Sebelum dicanangkan kami pun sudah melangkah. Jadi hingga saat ini itu ada tata boga, ada kecantikan. Itu untuk yang siswi, yang perempuan. Sedangkan yang laki-laki kami bekali dengan APD. Apa APD itu? Administrasi Perkantoran Digital. Wah, nah, gitu Pak. Ini seiring dengan perkembangan. Berarti kebutuhan siswa ini sudah tercukupi ya Pak ya selama di sekolah. Ada kegiatan tadi yang terkait kecantikan, kemudian ada juga APD untuk siswa yang laki-laki tadi perkantoran digital. Nah, ini Pak kalau boleh tahu, Bapak tadi menyebutkan double track ya Pak ya? Double track. Nah, apa sih Pak double track itu biar Sobat PGRI nggak penasaran gitu? Apa sih double track itu? Dulu itu mindsetnya SMA itu orientasinya kan harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya, betul. Melanjutkan studinya. Karena dari siswa SMA tidak seluruhnya itu punya dukungan ekonomi dari orang tua yang cukup
untuk bisa melanjutkan. Sehingga juga ada siswa yang tidak melanjutkan. Permasalahannya adalah apa yang harus kita berikan bekal pada anak-anak yang tidak melanjutkan. Itu harus kita bekali dengan skill keterampilan. Ya, di antaranya ya kami waktu itu membuat elektronika untuk laki-laki, kemudian ada kecantikan, kemudian ada konten kreator semacam itu. Akhirnya semakin berkembang, ternyata kok anak-anak ini peminatnya cukup banyak begitu. Akhirnya kita ringkes, jadilah dikembangkan ada kecantikan, ada tata boga, kemudian kami simpulkan yang konten kreator tadi jadi administrasi perkantoran digital. Nah, perlu Pak Rahman ketahui, administrasi digital ini itu berkelanjutan, Pak. Berkelanjutan bagaimana? Jadi anak kami pada semester mau ke semester 6 itu kita kerjasama dengan lembaga diklat khusus berkaitan dengan administrasi di perkantoran. Yang saat ini kami bekerjasama dengan LPK Manresa. Di situ diajari bagaimana anak-anak ini menjalankan tugas keadministrasian yang dibutuhkan secara praktis di perkantoran, karena diajari oleh orang-orang praktisi. Jadi begitu anak ini lulus selama 6 bulan, karena pembelajarannya itu malam, setelah lulus siap pakai sudah. Wah, luar biasa sekali ya. Siap pakai itu Pak Rahman. Berarti ini dibekali dengan keterampilan khusus betul. Agar setelah lulus SMA ini kalau misalkan tidak melanjutkan ke universitas, dia sudah punya skill untuk terjun langsung ya Pak ya, dalam dunia kerja itu ya tadi. Betul Pak Rahman. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini kan tadi ada kecantikan, terus kemudian tata boga, kemudian ada APD. Nah, apakah itu masuk dalam intrakurikuler atau ekstrakurikulernya Pak? Atau seperti jurusan-jurusan kayak di SMK itu Pak? Pak Rahman, kami ini membuat sebuah program yang bisa bagaimana anak-anak itu yang punya kompetensi akademiknya itu bisa melaju ke perguruan tinggi negeri, harapannya itu. Yang tidak itu diberikan bekal yang cukup. Lah, dari itu Pak Rahman, kami membuat program apa yang disebut dengan istilah karisma, Pak. Oh, karisma. Karisma itu singkatan dari karakter religius, literasi, sehat, dan mandiri. Wah, luar biasa sekali. Karisma. Nah, itu dijabarkan dalam pembiasaan, Pak. Di antaranya itu yang hari Senin itu kami melakukan one day one coin. One day one coin. Satu kebaikan tiap hari. Berupa koin itu. Kemudian anak-anak dibiasakan menabung, apa itu 500, apa 1000. Kemudian dilanjutkan di hari Selasa, namanya Selase. Selase itu Selasa bersih dan sehat. Wah. Ya. Jadi anak-anak sudah diajarkan bagaimana cara peduli dengan lingkungan, termasuk kelasnya dibersihkan sendiri, ditata sendiri. Kalau hari Rabu itu namanya serabi. Apa ini Pak serabi? Serabi itu semangat Rabu literasi. Semangat Rabu literasi. Jadi itu memang hari Rabu itu ajang untuk berliterasi. Jadi anak-anak habis membaca buku yang fiksi, non-fiksi, kemudian dia itu harus berorasi apa yang dibaca tadi. Kemudian di hari Rabu di minggu ketiga itu dikompetisikan. Nanti yang bagus begitu ya diberikan penghargaan. Kalau Kamis Pak Roman, Kamis itu namanya karedo. Kamis itu namanya karedo. Artinya apa? Singkatan dari apa? Kamis, religi, dan doa. Jadi anak-anak itu pagi sebelum masuk kelas dia harus bersama-sama dengan seluruh warga harus berdoa bersama, membaca istighosa, membaca surat Yasin. Itu yang beragama Islam, Pak. Nah, bagaimana yang Kristen dan non-Islam yang lainnya ya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Iya, di situ juga ada guru pendamping. Jadi kita kondisi pluralisme itu juga diajarkan di tempat kami bagaimana
memiliki semangat atau jiwa toleransi. Kemudian hari Jumat. Iya, Nah, hari Jumat apalagi itu nih, Pak? namanya sambal kecap. Oh, sambal kecap. Nah, ya. Nah, Apa sambal kecap itu? Sanggar belajar dan Sanggar- kecakapan sanggar hidup. belajar dan kecakapan hidup. Hidup, ya namanya life skill-nya itu. Iya. Di hari Jumat itulah anak-anak dibekali. Kalau akademik ya ada yang namanya les. Nah, kalau di tempat saya SMA BGS namanya PIB, program intensif belajar. Oh, Jadi itu PIB. diajari materi-materi baik itu apa UTBK yang jalur ke PTN maupun materi-materi untuk tes kedinasan. Kemudian di hari Jumat itu setelah selesai Pak Roman ya, itu anak-anak ya diajari life skill-nya. Oh, setelah itu tadi apa ya? Iya, Life skill tadi berupa iya. APD, kemudian Iya. itu ya tadi. Ya. Iya, jadi saya kagum dengan anak-anak itu ternyata di luar dugaan. Ternyata kemandirian itu terbangun dengan sendiri. Ada yang hasil tata boga itu digunakan untuk jualan di rumah. Wah, luar biasa. Jadi hasil masakannya sudah bagus begitu, rasanya juga. Karena setiap 3 bulan itu kami lakukan bazar. Berkompetisi antar kelas. Jadi ada yang masakannya enak, wah akhirnya naik kembang. Karena itu saya ke depan itu mau membuatkan rombong, rombong bisa jualan, Oh, iya. jadi sepulang sekolah bisa mandiri begitu. Oh iya. Iya. Untuk menciptakan jiwa entrepreneurnya Pak ya. Ah, betul. Iya. Seperti itu. Iya. Pak Roman. Nggih. Luar biasa sekali ya Sobat PGRI. Jadi tiap hari ini Pak siapa tadi? Pak Rohmat. punya inovasi yang beragam mulai dari hari Senin sampai Jumat. Yang terakhir tadi sambal kecap ya Pak ya. Sambal Wah, kecap. luar biasa sekali. Jadi tidak perlu diragukan kalau untuk sekolah di PGRI SMA PGRI 1 Sidoarjo. Nggih. Kalau boleh tahu Pak, ini fasilitasnya yang dimiliki oleh SMA PGRI 1 Sidoarjo ini apa saja Pak? Alhamdulillah untuk fasilitas itu insya Allah sudah terpenuhi dari mulai tempat ibadah untuk yang akademiknya itu semua laboratorium lengkap secara terpisah. Jadi ada laboratorium fisika, kimia, biologi, kemudian ada perpustakaan, tempat ibadah. Nah, insya Allah nanti ke depan itu kami buatkan seperti di SMP yang lainnya itu ada masjidnya ya. Wah iya. Insya Allah nanti kita upayakan di situ. Kemudian untuk ruang-ruang kelas itu semuanya ber-AC, Pak. Wah luar biasa. Iya, semua ber-AC. Di setiap ruang itu kami pasang CCTV. Wah. Jadi saya Untuk itu memantau kalau siswa ya Pak ya. memantau teman-teman yang sedang mengajar itu tidak perlu saya sering-sering datang ke kelas, cukup melalui HP saya bisa memantau. Oh, Wah. ini kelasnya ini ada yang kosong ini ya, tinggal guru tiketnya. Luar biasa sekali. Bisa terjaga dan terjamin untuk keberlangsungan proses pembelajaran di kelasnya anak-anak gitu, Pak. Wah, luar biasa sekali. Jadi di SMA PGRI 1 ini semua ruang kelasnya sudah difasilitasi oleh AC. Jadi Bapak Ibu untuk siswa-siswinya yang nantinya sekolah di situ tidak perlu khawatir kepanasan ya Pak ya. Insya Allah. Nah, Kan terus gitu. kemudian juga ada CCTV yang nantinya bisa diamati oleh kepala sekolah tentunya. Jadi program kegiatan belajar mengajar di kelas itu dapat terlaksana dengan baik gitu ya Pak ya. Nggih. Ini Pak, kalau misalkan dari itu tadi kegiatan-kegiatannya sudah ya Pak ya. Nggih. Kemudian program inovasinya tadi juga sudah. Nah, sekarang ini Pak, kalau ekstrakurikulernya yang saat ini sedang dikembangkan di SMA PGRI 1 ini apa Pak? Atau yang jadi unggulan ini Pak? Ekstrakurikuler yang sementara ini dulu itu hampir setiap kali kejuaraan di tingkat kabupaten itu selalu dapat juara, bisa diperhitungkan. Namanya futsal dulu. Oh, futsal. Iya, kita pernah juga dapat juara bergilir Bupati Cup itu dulu. Nah, itu sering kali. Nah, ini animo futsal ini sekarang sudah mulai agak menurun, Pak ya. Nah, kemarin anak-anak kami itu di ekstra taekwondo, ada yang juga menyabet juara. Kemarin di taekwondo itu juara 2 tingkat kabupaten tahun 2025. Kemudian baru 2026 O2SN pencaksilat dapat juara 3. Wah, luar biasa sekali. Kemudian ada kebetulan anak kami itu ada pemain bola voli pantai.
Karena di sekolah juga saya siapkan lapangan bola voli juga. Ada lapangan futsal, kemudian ada lapangan bola voli. Anak kami ada yang juara 1 beregu bola voli pantai tingkat provinsi. Wah, luar biasa Gitu ini. ya, untuk ekstranya. Jadi di samping bola voli, futsal, ada seni tari, kemudian ada pramuka, kemudian ada pencak silat, kemudian ada musik, kemudian ada bahasa Jepang. Wah, bahasa Jepang ini. Jepang, iya. Kemarin juga ada yang diterima di UNESA, itu ada bahasa Jepang. Oh, jurusan bahasa Jepang Iya, ya, Pak, bahasa ya. Jepang. Jadi kebetulan pengajarnya juga orang-orang yang sudah kompeten lah di bidangnya masing-masing. Yang juga ada Banjarin juga. Wah, Ada Banjarin, G, Pak Rahman. Wah, luar biasa sekali ya di SMA PGRI 1 Sidoarjo ini sudah komplit semuanya. Ekstrakurikulernya juga berprestasinya luar biasa. Kemudian tadi ruang kelasnya sudah dilengkapi AC. Nah, Bapak Ibu dan Sobat PGRI tidak perlu ragu lagi untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMA PGRI 1 Sidoarjo. Karena juga tadi kualitasnya pasti terjamin baik. Nah, tentunya dengan kepala sekolah yang baru ini. Nah, Bapak, kalau boleh tahu, Pak, kalau dari prestasi kan tadi sudah disebutkan. Nah, ini strategi baru untuk menghadapi PPDB di tahun ajaran baru ini. Seperti apa, Pak? Strateginya itu kita harus banyak memberikan pemahaman, informasi kepada masyarakat. Salah satunya itu melalui roadshow, Pak Rohman. Jadi anak-anak yang kelas 9, hampir 13 sekolahan yang sudah dikunjungi oleh tim untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan SPMB di SMA PGRI 1 Sidoarjo. Kebetulan di kegiatan SPMB itu kita membuka dalam bentuk 4 jalur. Jalur yang pertama itu namanya jalur inden. Jalur inden. Itu alhamdulillah juga banyak juga respon. Yang kedua itu jalur prestasi, Pak. Ada prestasi akademik, ada non-akademik, termasuk anak-anak yang takfid itu. Kemudian ada jalur kemitraan. Kemitraan itu bagi anak yang alumni. Kemudian kakaknya itu ya, Pak? Ya, kakaknya. Kemudian orang tuanya juga pernah jadi alumni di SMA PGRI 1. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah anak-anak yang berasal dari SMP PGRI. Nah, itu masuk jalur kemitraan. Kemudian ada masyarakat yang ekonominya kurang beruntung. Kami juga membuka dengan jalur bidik misi. Nanti akan ada beberapa keringanan-keringanan. Jadi kalau terkait dengan biaya ini insya Allah masih dalam terjangkau. Dan orang tua kalau sudah membayar datar ulang tinggal membelikan sepatu saja. Wah, iya. Jadi mulai atas sampai kaos kaki lengkap. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh di-spill nih, Pak. Nah, kira-kira untuk harga misalkan pendaftarannya, bagaimana biaya pendaftaran, kemudian atau ada biaya gedung. Nah, bisa disampaikan nggak? Oh, nggih. Kalau biaya gedung nggak ada. Oh, biaya gedungnya nggak ada. Gratis loh Sobat PGRI. Wah, luar biasa. Iya. Kemudian untuk daftar ulang itu ada pembeda. Yang laki-laki itu biayanya sekitar 2 juta sekian, 2.300.000. Itu kalau sudah masuk di jalur-jalur inden itu ada potongan. Jadi totalnya 3.450.000, enggak salah. Itu dipotong dengan jalur inden itu ada potongan 1,5 juta. Wah, luar biasa. Ini potongannya besar ya. Jadi masih dalam tahap yang bisa terjangkau lah biayanya. Kemudian yang putri itu di atasnya karena ada jilbabnya itu. Biaya jilbab. Mungkin itu Pak Rahman. Wah, jadi Sobat PGRI. Nah, kalau bulan-bulan ini Pak, apakah masih bisa inden Pak ini? Kalau inden sudah habis. Oh, sudah tutup. Sudah tutup. Ya. Kalau sekarang jalur apa Pak ini Pak? Jalur prestasi dan kemitraan. Jalur prestasi dan kemitraan. Nah, silakan Bapak Ibu segera mendaftarkan ke SMA PGRI 1 ya. Menghubungi mana Pak ini Pak kalau boleh tahu? Kalau di saat teman-teman roadshow sudah ada linknya itu. Nah, linknya sudah ada. Kalau ingin menghubungi ke telepon 031 89 45 228.
Ya. Nah, Atau kalau pengen tahu lebih lanjut, langsung aja ketik Langsung. di Google SMA PGRI 1 Sidoarjo. sih. Ya, pasti muncul ya Pak ya? Iya, insya Allah pasti Iya, muncul. alhamdulillah. Nah, ini Pak, pesan terakhir untuk guru-guru dan kemudian untuk sekolahannya Bapak supaya nantinya bisa dikenal lagi oleh masyarakat luas, Pak. Iya. SMA PGRI 1 itu berada di pusat kota. Di pusat kota Sidoarjo. Tentu juga terlahir dengan berbagai macam asal-usul siswanya. Sehingga muncullah fenomena di lingkungan belajarnya itu kompetitif. Maka kalau ada siswa yang berada dalam lingkungan yang kompetitif, akan terdorong untuk mau belajar. Nah, diharapkan kalau sudah masuk, anak-anak itu bisa termotivasi untuk meningkatkan belajarnya, yang pada akhirnya prestasi belajarnya itu pun juga akan bisa meningkat. Nah, kami berharap Bapak Ibu yang punya putra-putri yang sedang duduk di kelas 9 SMP mau melanjutkan, kami siap untuk menerima amanah dari Bapak Ibu untuk dititipkan di SMA PGRI 1 Sidoarjo. Iya, Tuh, Pak wah, Rahman. luar biasa Ye, sekali. ye. Terima kasih Pak atas kehadirannya Ye. hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu atau Sobat PGRI semua, jangan lupa untuk mendaftarkan putra-putrinya yang mungkin nanti hari ini sedang menduduki di kelas 9 ya Pak ya. Ya. Nah, atau sedang lulus mencari sekolahan. Nah, silakan daftarkan langsung di SMA PGRI 1 Sidoarjo. Mumpung masih banyak promo-promonya ya Pak ya. Ye, ye. Nah, yuk bergabung. Nah, terima kasih podcast kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.